Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali silaturahim dengan teman-teman sekalian. Masya Allah, teman-teman dari Mitra BP, kemudian dari TK dan SD Khalifah. Masya Allah, senang sekali. Dan Masya Allah, teman-teman sangat-sangat istiqomah. Karena nih kalau saya lihat dari partisipannya ada beberapa yang Masya Allah ya, yang sering mengikuti kajian fikih wanita ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan keistiqomahan ini untuk kita semua dan Allah jaga terus silaturahim kita dan seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini dan maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita kelak di surganya. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, jangan lupa panggil saya kalau teman-teman nggak nemuin saya nanti di sana ya. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan atau kita akan sama-sama belajar tentang fikih wanita yang masih berkaitannya dengan hukum perpisahan suami istri. Sedikit ingin saya ulas ya. Kalau saya dulu belajar fikih talak itu nggak bisa 3 kali masih belum nempel. Kalau saya ya, beda mungkin saya dengan teman-teman ya. Karena masih gitu ya, apalagi ada namanya talak bain, talak roj'i, kemudian juga ada bagian perpisahan itu bukan hanya talak, kemudian ada khulu, ada ila, ada li'an gitu ya. Kemudian ada zihar gitu ya. Sehingga benar-benar harus saya sendiri harus terus-terusan mengulang. Karena ternyata subhanallah, saking pentingnya ilmu talak ini, saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sehingga para ulama berpendapat bahwa ilmu talak ini merupakan 1/4 dari ilmu fikih. Ya, saking pentingnya ilmu talak ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami tentang ilmu talak ini, la samahallah, na'udzubillah, misalnya ternyata itu adalah talak, kita tidak menyadari dan kita masih terus bersama-sama, na'udzubillah. Misalnya seseorang, jangan kita mau baik-baik saja, Masya Allah ya. Seseorang ternyata sudah ditalak oleh suaminya, tapi dia tidak menyadari, misalnya punten-punten. Padahal dia sudah ditalak, sehingga apa? Karena tidak menyadari, bukan tidak tahu, tidak menyadari ya, bukan tidak tahu. Karena beda tidak tahu dengan tidak menyadari. Karena tidak menyadari sehingga terus saja bersama. Nah ini makanya sangat penting dikhawatirkan kebersamaan itu kan memang kalau sudah talak, habis masa iddahnya, kebersamaan itu bukan kebersamaan yang halal lagi, seperti itu ya. Nah, ingin sedikit membahas atau mengulangi yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa berpisahnya suami istri ini itu dengan beberapa kejadian ya. Kalau dari pihak suami dikatakan talak, kalau dari pihak istri dikatakan khulu ya. Talak ini juga dibagi menjadi talak roj'i dan talak bain ya. Talak roj'i ini apa? Talak roj'i ini adalah talak yang bisa dirujuk kembali. Roj'in ini diambil dari kalimat rujuk ya. Jadi talak roj'i ini adalah talak yang bisa dirujuk kembali. Kalau bahasa kita rujuk ya, kalau bahasa Arabnya rujuk ya, makanya dikatakan talak roj'i. Kemudian yang kedua ya,
Nah, talak roji ini itu hanya 2 talak, talak 1 dan talak 2. Itu bisa dirujuk. Ya, bisa dirujuk. Kapan dirujuknya? Ketika masa iddahnya belum habis. Jadi boleh dirujuk ketika masa iddahnya belum habis. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, maka harus memperbaharui akadnya dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Ya. Nah, itu talak roj'i. Kemudian ada yang namanya talak bain. Nah, talak bain ini ada 2 macam. Ada talak bain sugro. Apa itu talak bain? Talak bain ini adalah talak yang punten-punten tidak bisa kembali lagi. Punten bukan tidak bisa kembali lagi, ya tidak bisa dirujuk. Ya, talak bain ini talak yang tidak bisa dirujuk. Ya, apa itu talak yang tidak bisa dirujuk? Talak yang mempunyai 2 talak tapi sudah habis masa iddahnya. Kalau tadi talak roji ini talak yang punya 2 talak, 1 atau 2 tapi belum habis masa iddahnya, maka bisa dirujuk. Kalau talak bain itu ada 2, ada talak bain sugro dan ada talak bain kubro. Talak bain sugro ini adalah seseorang yang sudah ditalak 1 atau 2 yang sudah habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddahnya nggak bisa dirujuk. Bisanya dengan tadi yang saya sampaikan, bisa kembalinya itu adalah dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Ya, itu talak bain sugro. Kemudian ada yang namanya talak bain kubro. Ya, talak bain kubro ini adalah talak yang punten. Talak bain kubro ini adalah talak 3, ya, talak 3. Jadi talak 3 ini sudah mendapatkan talak 3, itu tidak bisa kembali lagi walaupun dengan akad baru. Kecuali apa? Kecuali si laki-laki, si perempuan itu sudah menikahi laki-laki yang lain dan sudah didatangi oleh laki-laki yang dinikahi oleh istri tersebut tanpa adanya persetujuan. Ya, kadang-kadang punten pernah terjadi, teman-teman sekalian, punten sebentar. Karena pernah terjadi ketika ada yang kejadian talak 3, suaminya menyesal, istrinya pun menyesal. Padahal ketika suaminya menjatuhkan talak 3 itu, mereka berdua menyadari bahwa ini adalah talak 3. Tapi ke depannya ternyata mereka berdua menyesal. Sehingga apa? Saking pengennya kembali, menyuruhlah si laki-laki itu kepada mantan istrinya untuk apa? Untuk menikahi seseorang, ya. Bahkan seseorangnya juga, si laki-lakinya lain itu juga dikasih dikasih tahu bahwa kamu nikahi dulu ini nih perempuan ini, mantan istri saya, setelah akad, ya, setelah akad, punten, bahkan ada yang sampai sini, setelah akad kamu awas ya, jangan gaul, yang penting orang tahu dia udah nikah sama kamu, gitu. Setelah itu kamu ceraikan. Setelah ceraikan biar istri itu bisa kawin lagi dengan saya. Nah, itu bahaya, itu tidak boleh. Ya, atau bahkan sekalipun sudah berunding dengan laki-laki yang akan menikahi mantan istrinya, misalnya fulan nikah ini perempuan ini, ya karena sesuai dengan syarat, harus digauli dulu, tapi setelah digauli jangan lupa diceraikan lagi biar dia balik lagi sama saya. Itu tidak boleh. Nah, talak 3 ini boleh kembali kepada mantan suaminya kalau dinikahi oleh laki-laki lain tanpa persetujuan apapun, ya, artinya benar-benar natural. Jadi tanpa persetujuan setelah menikah langsung diceraikan, tidak ada. Ya, itu. Dan syaratnya harus digauli oleh laki-laki yang lain yang sudah dinikahi oleh perempuan tadi. Itu dikatakan talak bain kubro. Ya, kembali lagi ingin saya sampaikan. Talak sirah atau sirah talak itu lafaz talak yang dikeluarkan oleh seorang suami itu ada 2. Ada talak sharih
ya, atau talak yang jelas. Talak sharih atau talak yang jelas, ya. Ada juga dikatakan talak kinayah, sirah ya, punten, secara sharih lafadznya atau jelas, ada juga secara kinayah, secara maknawi, ya, kiasan, secara kiasan. Contohnya, kalau sharih mah udah jelas, saya cerai kamu, saya talak kamu, itu sudah jelas. Tapi kalau kinayah atau kiasan, mungkin kalimatnya apa? Saya serahkan kamu kepada orang tuamu. Ya, mulai saat ini kita selesai aja. Mulai saat ini kita udahan aja. Nah, ini dikatakan punten, dikatakan talaknya talak kinayah atau talak secara kiasan. Nah, untuk talak kiasan ini jatuh talaknya tetapi harus ditanya. Ya, istri harus bertanya kepada suami. Mas, misalnya, bertanyanya, Mas, kamu waktu itu, kamu kemarin bilang kepada saya mulai sekarang saya pulangkan kamu ke orang tuamu, maksudnya apa? Itu harus ditanyakan. Bisa jadi mungkin maksudnya tidak menceraikan, tapi apa maksudnya adalah, ya kamu pulang aja dulu, karena saya mau ini, saya mau itu, kamu pulang aja dulu. Bisa jadi seperti itu. Jadi benar-benar harus ditanyakan. Ya, atau hatta walaupun udahan dulu gitu. Nah, itu kan udahan dulu itu pun harus ditanyakan kalau talaknya itu apa secara kinayah, ya, harus ditanyakan kalau talaknya ini secara kinayah. Kemudian secara hukum, ya, talak ini punten, secara hukum talak ini ada dua bagian. Ada talak yang sunni atau artinya sesuai dengan syariat, ya. Ada yang talak bid'ah atau yang bid'ah, tidak sesuai dengan syariat, bahkan disebutkan haram hukumnya, ya. Haram hukumnya. Talak yang tidak sesuai dengan syariat itu seperti apa? Yang haram atau yang bid'ah? Satu, ketika suami mentalak istrinya yang sedang haid. Itu haram hukumnya. Lalu apakah seorang suami mentalak istrinya sedang haid? Sah talaknya? Sah talaknya, tapi laki-laki itu berdosa. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ibnu Umar kalau nggak salah ketika mentalak istrinya sedang haid. Lalu dikatakan rujuklah kamu kembali kepada istrimu. Lalu kalau mau mentalaknya maka talaklah pada waktu dia dalam keadaan suci. Ya, itu. Kemudian talaknya jatuh dan sisa talaknya tinggal 2 lagi. Ya, tadi kan talak pertama. Kemudian yang merupakan talak yang diharamkan juga atau talak bid'ah adalah ketika istri baru saja suci tapi sudah digauli. Baru suci dari haid tapi sudah digauli. Gitu ya. Sudah haid tapi baru sudah digauli terus tiba-tiba ditalak, itu pun tidak sesuai dengan syariat. Ya, kemudian yang merupakan talak bid'ah atau talak yang bid'ah juga adalah ketika seorang suami, ya, menjatuhkan talak 3 sekaligus, ya, itu merupakan talak yang diharamkan atau talak bid'ah, ya, subhanallah. Nah, kemudian kapan kalau gitu seseorang bisa mentalak istrinya? Berarti sebaliknya, ketika istrinya tidak dalam keadaan haid dan ketika istrinya belum digauli setelah dia suci dari haidnya. Ya. Jadi setelah dia suci dari haidnya maka boleh ditalak. Suci di sini ketika apa? Ketika istri itu benar-benar suci dari haid, bukan hanya selesai dari haid saja, tapi sudah suci secara hadas besarnya sudah suci, artinya sudah mandi wajib, ya, seperti itu. Dan talak yang sesuai itu adalah talak yang seseorang ketika menjatuhkannya tidak 3 kali langsung, tapi 1 per 1. Dan punten, makruh, ya, makruh seseorang mentalak istrinya langsung 2 pun makruh. Ya, harusnya bagaimana seandainya seseorang akan mentalak istrinya, 1 talak, selesaikan dulu iddahnya, ya,
punten, rujuk sebelum, jadi jangan dulu habis iddah baru ditalak, ya. Jadi rujuk, setelah rujuk misalnya ditalak lagi itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau langsung itu makruh, ya, seperti itu. Kemudian saya kemarin sudah nyampaikan rujuk belum ya? Bagaimana rujuk? Saya lupa deh. Belum, Umi. Belum ya? Oh, belum. Saya sampaikan sekarang. Bagaimana seseorang yang sudah ditalak bisa rujuk dengan suaminya? Ternyata syarat-syarat sahnya rujuk itu, satu, punten ketika talaknya jatuh 1 atau 2 kali. 1 atau 2 talak. Maka seandainya 1 dan 2 yang dijatuhkan talak, maka dia bisa rujuk. Syaratnya apa? Syaratnya belum habis masa iddahnya. Ya, belum habis masa iddahnya. Bagaimana caranya? Caranya, punten. Cara rujuk itu ada beberapa macam. Bisa dengan ucapan secara langsung, misalnya seseorang laki-laki kepada istrinya setelah mentalak, mah, kita rujuk ya mah, itu sudah melakukan rujuk, ya. Jadi tidak perlu ke pengadilan, langsung saja. Dan disunahkan ketika rujuk ini ada saksi, disunahkan. Atau punten, atau rujuknya itu dengan cara apa? Dengan cara punten, ketika seorang istri ditalak 1 atau 2 dan masa iddahnya masih ada, punten, masa iddahnya masih ada, tapi suami tidak langsung menyampaikan rujuk, bisakah talak? Punten, bisakah rujuk? Bisa. Dengan cara apa? 1, dengan cara digauli. Jadi begitu, walaupun tidak mengatakan kalimat rujuk, tapi sudah menggauli, selagi masa iddahnya masih ada, maka sudah masuk rujuk. Ya. Atau punten, beberapa ulama berpendapat tidak harus tidak harus rujuk juga, tidak harus digauli, tapi dengan cara bercumbu saja. Bercumbu, ya, itu pun sudah menjadi rujuk. Nah, namun tentunya ini berbeda pendapat antara beberapa mazhab. Kalau Imam Hanafi mengatakan tidak disyaratkan dengan niat untuk rujuk karena dengan perbuatan apapun sudah cukup. Ya, jadi kalau menurut Imam Hanafi, punten, dengan cara mencumbui istrinya, dengan cara apa? Dengan cara menggauli istrinya itu sudah merupakan rujuk. Jadi tidak usah diucapkan. Bagaimana menurut Imam Maliki? Menurut Imam Maliki disyaratkan dengan niat baik, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ya, itu menurut Imam Maliki. Bagaimana menurut Imam Hambali? Imam Hambali mengatakan tidak ada rujuk dengan perbuatan kecuali jima. Ya, jadi kalau menurut Imam Hambali kalau hanya bercumbu tidak. Tapi apa? Tapi dengan jima, punten, dengan digaulinya baru itu masuk ke dalam rujuk. Tapi untuk Imam Syafi'i, rujuk hanya terjadi dengan ucapan. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, mungkin teman-teman ambil yang mana yang lebih teman-teman pahami. Ya, tapi kan ini bukan buat teman-teman. Insya Allah ini untuk orang-orang, ya. Ya, kita kan siapa tahu di luar sana kita butuh orang lain butuh akan ilmu ini, kita bisa berbagi ilmu ini kepada teman-teman yang lain. Ya, kemudian subhanallah, sekarang kita masuk ke dalam hulu, ya. Hulu ini adalah permohonan perpisahan dari seorang istri kepada suami. Ya, jadi kalau talak, kemarin saya sampaikan bahwa talak ini hanya ada pada haknya laki-laki. Kalau talak ini, ya, talak ini hanya berhak dijatuhkan oleh seorang suami, bukan seorang istri. Tetapi ternyata subhanallah, seorang suami, punten, ternyata seorang suami, teman-teman sekalian, boleh mewakilkan istrinya untuk apa? Untuk mentalak, untuk mempunyai hak talak. Bisa ternyata, ya subhanallah, ternyata
seorang suami boleh memberikan kepada istri hak, misalnya gini, misalnya punten, saking cintanya suami kepada istrinya, misalnya, mah, saya janji saya tidak akan meninggalkan kamu, supaya kamu yakin saya tidak akan meninggalkan kamu, maka saya serahkan hak talak saya kepada kamu. Terserah kamu mau bagaimana. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa dipahami? Kalau paham, kasih saya jempol. Ya, si A misalnya, oke. Jadi misalnya mah, saya cinta banget sama kamu, percaya deh. Misalnya nih ya, saking punten, ini kemungkinan mungkin pasti terjadi. Ada suami misalnya istri misalnya curiga kepada seorang suami sedang terpesona dengan seseorang, saking cemburunya banget akhirnya terjadilah pertengkaran sehingga suami bilang, mama kalau nggak percaya sama saya berikan hak talak saya kepada kamu, urus itu hak talak, jadi kamu yang berhak. Nah itu ternyata boleh. Artinya ketika suami memberikan hak talak kepada istri, istri berhak menjatuhkan talak, ya seperti itu. Nah lalu punten-punten, lalu apakah bisa kembali suami mengambilnya? Bisa kembali suami mengambilnya, ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa, teman-teman, naudzubillah, si perempuan itu nggak bisa nggak bisa dong mas, kan kamu udah dikasih ke saya hak talak, nggak bisa. Tetap suami berhak mengambilnya kembali. Bisa dipahami teman-teman? Nah, tetapi yang ini, subhanallah, ketika hak talak, seorang suami memberikan hak talak kepada istri saat sebelum akad, punten, misalnya saking cintanya ada pasangan suami istri yang mau menikah, ya teman-teman sekalian, ada pasangan suami istri yang mau menikah, saking takutnya seorang istri ditinggalkan, seorang perempuan ditinggalkan oleh laki-laki, dan seorang laki-laki saking cintanya kepada seorang perempuan, sebelum akad udah ngomong misalnya, Dek, pokoknya aku janji aku nggak akan ninggalin kamu. Sebelum akad nih, maka biar kamu percaya, aku serahkan hak talak kepada kamu. Setelah itu begitu dia mengatakan langsung akad, punten di depan penghulu mengatakan bahwa hak talak diberikan kepada istrinya. Ini beberapa ulama berpendapat langsung akad. Nah ternyata ulama berpendapat kalau sebelum akad laki-laki itu memberikan haknya kepada istrinya, maka hak talak ini mutlak yang pegang siapa? Yang pegang istrinya. Jadi laki-laki itu tidak bisa mengambil hak talaknya lagi. Bisa difahami nggak teman-teman? Ya, itu. Nah, kembali saya ingin sampaikan tentang rujuk. Tentang khulu. Untuk khulu, teman-teman sekalian, khulu ini adalah cara berpisah pasangan suami istri, permintaan seorang istri kepada suaminya untuk berpisah. Ya, ini permintaan boleh, ya. Kalau apa? Kalau memang keadaan suami itu artinya ada sebab. Seorang istri bisa menghulu suaminya, ya. Kalau apa? Kalau ada sebab, misalnya suaminya menzolimi dia, atau misalnya punten suaminya sudah nasihati untuk sholat, dia nggak puasa, dia mabuk misalnya, ya. Kemudian dia tidak menghargai istrinya, bahkan ada kekerasan di dalam rumah tangga, maka istri boleh menghulu suami itu, ya itu boleh. Nah tapi kalau tanpa sebab, hati-hati. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaq, siapapun di antara wanita sa'alat zawjaha at-talaq, yang meminta kepada suaminya untuk ditalak, fi ghairi ma ba'sin, tanpa adanya satu sebab. Apa dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faharoma 'alaiha raihatul jannah. Maka haram untuk istri tersebut raihatul jannah, mencium bau surga. Na'udzubillah. Baru menciumnya saja sudah nggak boleh, nggak haram, apalagi memasukinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Untuk siapa? Untuk seorang istri yang meminta cerai. Kadang-kadang punten, sering sekali ya kita mendengar, apalagi punten
berantem dikit-dikit, ceraikan saya, hati-hati. Ceraikan aku, Mas, ceraikan aku, Mas, ceraikan aku, Pak, hati-hati. Itu dikatakan haram alaiha raihatul jannah. Haram untuknya raihatul jannah. Bau surga ya, tidak boleh mencium bau surga, haram hukumnya. Nah, lalu dikatakan, apakah talak ini khulu ini masuk ke dalam talak? Tidak. Ternyata khulu ini tidak masuk ke dalam talak, ya. Tapi khulu ini dikatakan pembatalan nikah, ya, nggak masuk talak. Tapi kenapa? Karena permintaan dari seorang perempuan. Namun khili lagi. Saya punya santri namanya khili, jadi subhanallah. Namun khulu ini, teman-teman sekalian, khulu ini ya artinya juga dikatakan pembatalan pernikahan. Nah, artinya ketika khulu dikatakan pembatalan pernikahan, artinya ketika seorang istri meminta menghulu suaminya, maka mahar yang telah diberikan oleh suaminya kepada dia saat akad, maka mahar itu harus dikembalikan kepada suaminya. Ya, mahar itu harus dikembalikan kepada suaminya. Mana dalilnya? Dalilnya subhanallah. Ini terjadi kepada salah seorang sahabat, ya. Di sini dikatakan Thabit bin Qais, ya. Thabit bin Qais ini ada istri dari Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Thabit mentalaknya, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istrinya itu, apakah kamu rela mengembalikan kebun yang telah Thabit berikan kepadamu? Lalu istrinya bilang, iya ya Rasulullah, saya rela mengembalikannya. Maka punten setelah istrinya itu mengatakan rela mengembalikannya, maka Rasulullah memerintahkan Thabit untuk mentalak istrinya. Seperti itu gambarannya. Nah, bahkan punten si laki-laki yang dihulu oleh istrinya tadi berhak meminta semua barang yang telah diberikan kepada istrinya. Misalnya nih, dulu lagi romantis-romantisnya, istrinya ulang tahun dikasih mobil. Ya, hasil jeripayah istrinya, mobilnya boleh diambil lagi. Lagi romantis-romantisnya, istrinya misalnya dikasih rumah, ya, dari uang suaminya, bukan dari hasil kerja keras berdua. Maka suami boleh mengambil rumahnya. Lagi romantis-romantisnya, suami hatta lagi romantis-romantisnya, si suami dengan istri ketika istrinya ulang tahun misalnya ngasih tas, ngasih jilbab, ngasih mukena, berhak loh tas dan jilbabnya dibalikin lagi. Walaupun buat apa mungkin menurut kita, tapi boleh meminta. Itu khulu, ya, itu khulu. Jadi khulu ini adalah permohonan seorang istri kepada suami untuk mentalak istrinya, tapi dengan syarat apa? Mengembalikan maharnya. Bahkan apapun yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, syaratnya apa? Bukan hasil jeripayah bersama, namun hasil dari kerjanya, ya, dari uang dia. Nah, itu pun misalnya ada pasangan suami istri buka toko bersama, usaha bersama, ngasih hadiah ulang tahunnya dari uang toko. Nah, itu mah enggak, itu mah tetap harus dibagi dua, ya. Tapi kalau hasil jeripayahnya sendiri, maka si suami berhak mengambil mengambil harta atau barang yang sudah diberikan kepada istri. Nah, kemudian tadi dikatakan talak ini khulu ini tidak termasuk talak. Satu buktinya, hulu ini tidak termasuk talak itu adalah ketika apa? Ketika punten apa dikatakan? Tidak harus mengembalikan barang atau maharnya. Kemudian bedanya hulu dengan talak, kalau talak itu harus ada masa iddah. Ya. Kalau talak itu harus ada masa iddah. Masa iddahnya berapa kalau talak? 3 kali haid. Ya, masa iddah talak 3 kali haid. Tapi kalau masa iddah hulu itu hanya 1 kali haid.
ya, hanya 1 kali haid. Ya, subhanallah. Masa idah hulu hanya 1 kali haid. Dan subhanallah 1 kali haid, dan ketika ingin rujuk, bukan rujuk, jadinya kembali, kalau mau balik lagi tuh harus dengan akad. Kalau sudah masa idah yang 1 bulan itu atau 1 kali haid itu sudah habis, itu harus dengan, kalau mau kembali harus dengan akad baru, harus dengan mahar yang baru, ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana seandainya hulu ini kan hulu ini yang itu harus datang ke hakim, ya. Misalnya si suami itu tidak mau mentalak istrinya yang sudah mengajukan hulu. Sementara suaminya itu sudah, misalnya naudzubillah, si suami sudah melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis, bahkan juga dia selalu berbuat maksiat misalnya. Sementara begitu diminta hulu, ya, begitu di hulu suami tidak menyetujuinya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, perempuan itu pergi ke hakim, meminta pertolongan kepada hakim. Jadi yang menjatuhkan menyetujui hulunya itu adalah hakim, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga hukum dari saya belum menyampaikan li'an dan selanjutnya, ya, li'an. Kemudian saya ada kajian yang lain, tapi saya lupa. Di sini udah li'an belum ya? Li'an, kemudian ila. Li'an apa, Umi? Belum berarti ya? Belum. Belum ya? Oh, siap. Ya, li'an ini teman-teman sekalian jadi ada hukum dalam berpisah itu ada juga dinamakan ila, ya, ila, ya. Ila ini subhanallah, ila ini dalam bahasa Arab, ya. Ila dalam bahasa Arab ini artinya al-ila fil lughah al-yamin wal halaf. Al-yamin wal halaf itu apa? Sumpah, ya. Ila dalam bahasa Arab itu artinya adalah sumpah. Sumpah seperti apa? Sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Itu ila. Ya. Di pertemuan yang awal ingat nggak bahasan tentang fikih, mukadimah Iya, fikih? ingat, Umi. Ya. Nah, jadi la ujammi'uki hattahin itu sudah masuk ila. Nah, ila ini adalah sumpah seorang suami, ya, untuk tidak menggauli istrinya tanpa menyebutkan waktunya berapa, ya, tanpa menyebutkan waktunya berapa. Nah, maka kalau seorang suami bersumpah, misalnya wahai misalnya fulan, saya bersumpah tidak akan menggauli kamu selama 2 bulan. Misalnya, selama 2 bulan saya tidak akan menggauli kamu. Nah, itu artinya setelah 2 bulan, setelah 2 bulan ya digauli gitu ya. Tapi ini beda lagi kalau ila ini menyampaikan dia bersumpah tidak akan menggauli dia. Subhanallah, di sini dikatakan kalau keadaannya tidak ada had atau tidak ada hudud batasan waktu berapa lama, maka seorang istri menunggu. Misalnya, pokoknya saya bersumpah saya tidak akan menggauli kamu lagi. Tunggu sama si istri sampai berapa lama? Maksimal sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, si suami tidak juga menggauli, maka dia berhak bertanya kepada suaminya, bahkan mendatangi hakim keadaan tersebut. Ditanyakan, ini sudah 4 bulan. Ya, beberapa ulama mengatakan satu datangi hakim atau langsung bicara kepada suaminya. Misalnya, Mas, ini udah 4 bulan kamu bersumpah dan kamu tidak menggauli saya. Misalnya, ya. Ini gimana, Mas?
Karena apa? Kalau dia sudah tidak menggauli istrinya, subhanallah, kalau dia sudah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan dan dia kekeh tidak menggauli, maka jatuhnya sudah otomatis talak 1. Bisa dipahami nggak? Kalau paham begini, kalau nggak begini saya ulangi. Kalau masih ada yang nggak paham boleh raise hand, saya ulangi. Paham ya? Jadi kalau si suami tidak menggauli istrinya, ya, dia sudah bersumpah, dia tidak menggauli istrinya, tidak menentukan berapa lama, tunggu sampai 4 bulan. Ketika 4 bulan tanya, ini kalau kamu mau kalau dia menggauli kepada hakim, kalau dia mau menggauli istrinya, maka apa? Maka sudah tidak sudah menjadi istrinya lagi. Namun apa? Namun dia kena kifarat. Kena kifarat, wajib bayar kifarat. Apa kifaratnya? Kalau pertama pilihan kifaratnya, ya. Pilihan kifaratnya pertama membebaskan budak. Kan sekarang nggak ada budak. Kalau udah nggak ada budak, gimana dong kifaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, si laki-laki itu. Ya, laki-laki itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata nggak mampu memberi makan fakir miskin 60 orang. Ya, memberi makan fakir miskin 60 orang. Ya, seperti itu. Ya, itu dikatakan illa. Ya. Kemudian ada lagi, paham ya tentang illa ya? Paham ya? Kalau ada yang belum paham, boleh raise hand. Nanti saya terangkan lagi. Oke, paham semuanya ya. Kemudian, ya, ada lagi yang namanya setelah ila itu ada yang namanya zihar. Ya, zihar ini, ya, zihar ini di dalam bahasa Arab, az-zihar mushtaq min zohri. Diambil dari kalimat zohri. Apa artinya? Artinya itu punggung. Ya, teman-teman pernah mendengar kalimat anti ka zohri ummi. Kamu bagaikan punggung ibuku. Pernah mendengar kalimat itu? Ya. Nah, ternyata ini dikatakan kalimat zihar. Nah, artinya apa? Ketika seseorang oke, ini ada yang raisen yang belum paham yang mana, yang ziharkah atau yang ila? Boleh dibantu yang belum paham yang ila atau yang zihar? Yang zihar baru mau dijelasin nih kan ya Umi ya? Iya. Yang ila mungkin tadi, tapi nggak apa-apa sih Umi. Kalau yang raise hand-nya nggak lebih dari 10 orang mah, berarti nanti bisa kita ulangin di grup, WA grup aja. Oh, oke, siap. Ya, lanjut zihar, teman-teman sekalian, yang zihar ini, jadi zihar, ada kalimatnya zihar. Tulisannya lo, ya, zo, ha, alif, ro, zihar. Itu zihar. Zihar ini di dalam bahasa Arab mushtaq min zohri. Artinya zohri diambil, zihar ini diambil dari bahasa Arab yang diambil dari kalimat zohri, artinya punggung. Ya, diambil bahasa Arab artinya punggung. Seperti contohnya apa? Anti ka zohri ummi. Kamu seperti punggung ibuku. Nah, artinya kalimat kamu seperti punggung ibuku, dia kalau dia sudah berniat, artinya punten punggung ibuku berarti seorang ibu tuh haram untuk digauli. Bisa difahami nggak? Seorang ibu haram untuk digauli. Atau misalnya anti ka zohri ukhti. Kamu seperti punggung istriku, kakak perempuanku. Artinya dia laki-laki itu sudah mengharamkan istrinya untuk digauli. Karena apa? Karena ibu, istri itu, kakak perempuan itu haram hukumnya untuk digauli. Ya, artinya dan ilah punten zihar ini dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah juga, saking marahnya, ini hampir sama dengan ilah. Hampir sama dengan ilah. Kalau ilah kan langsung bersumpah dengan aku bersumpah tidak akan menggauli kamu. Tapi kalau zihar, kalimatnya ada kiasan. Bisa dipahami nggak?
Pokoknya kamu saya haramkan, pokoknya saya mengharamkan untuk menggauli kamu seperti haramnya aku menggauli ibuku. Bisa dipahami nggak? Seakan-akan ingin mengucapkan kalimat itu. Aku haramkan diriku menggauli kamu seperti halnya aku haramkan diriku menggauli kakak perempuanku atau adik perempuanku. Ini kalimatnya zihar. Jadi zihar ini kalau disimpulkan mengharamkannya seorang suami untuk menggauli istri dan menjadikan kedudukan istri ini haramnya seperti kedudukan seorang ibu digauli oleh dia. Jadi pahami ya teman-teman? Itu kalimat dari zihar. Nah, ini subhanallah, zihar ini, punten, apakah zihar ini berlaku juga untuk perempuan? Iya. Zihar ini juga berlaku untuk perempuan. Subhanallah. Zihar ini juga berlaku untuk perempuan ternyata teman-teman sekalian. Berlaku, jadi gini, Mas, aku haram ya digauli sama kamu. Karena haramnya seperti aku digauli oleh bapakku. Itu berlaku. Beberapa ulama berpendapat seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati dengan kalimat ini. Dan punten, bagaimana kalau dengan gini? Mungkin teman-teman pernah bertanya. Kadang-kadang kan ada kalimatnya, kamu tuh Mas ya kayak bapakku deh. Pernah? Ih, kamu tuh persis banget kayak bapakku. Pernah mengatakan seperti itu? Ya, itu hanya menggambarkan sifatnya. Beberapa ulama mengatakan tidak jatuh zihar. Karena apa? Karena niatnya bukan untuk apa? Karena niatnya bukan untuk mengharamkan suami untuk menggaulinya. Pernah teman-teman mengatakan seperti itu? Ya, atau mungkin, atau misalnya gini, kamu tuh persis ya kayak mamaku misalnya. Nah, kayak begitu, itu beda. Beda, ya. Beberapa ulama mengatakan artinya dengan niat untuk apa? Untuk mengharamkan pasangannya menggaulinya sebagaimana haramnya pasangannya dia menggauli ibunya atau saudaranya. Seperti itu. Nah, subhanallah, zihar tidak berlaku ya. Kalau apa? Nih, ternyata ini masalah zihar pun di sini dikatakan zihar hanya berlaku kepada perempuan jika zihar dari istri zihar dari istri, punten. Zihar dari istri, punten. Pendapat ulama berbeda. Satu, untuk zihar dari istri, ulama berbeda pendapat. Satu, yang berlakunya itu hanya ziharnya saja, ya, tapi tidak ada kifarat. Zihar itu sama harus dapat kifarat. Kedua, ulama berpendapat yang kedua, zihar dan kifaratnya tidak berlaku. Jadi ada dua pendapat. Ya. Jadi gini teman-teman, zihar ini ketika dia mengharamkan istrinya dengan kalimat kamu seperti punggung ibuku, kamu tuh haram aku menggauli kamu seperti aku haramnya gauli ibuku, ya. Itu ketika dia tarik perkataan itu, maka si suami menarik perkataan itu, maka suami itu mendapatkan kifarat juga. Sama kifaratnya tadi. Kifaratnya itu satu, apa tadi? Membebaskan budak. Kalau nggak ada budak berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut berarti memberikan makan 60 fakir. Anak. Ya, 60 fakir. Nah, untuk zihar seorang istri, ini berbeda pendapat. Satu, ulama berpendapat ziharnya berlaku, tapi kifaratnya tidak. Bisa difahami? Ziharnya berlaku, tapi kifaratnya tidak. Jadi ketika seorang istri mengatakan zihar kepada suaminya, lalu dia tarik ziharnya, maka tidak berlaku kifaratnya. Jadi nggak usah kifarat. Tapi kalau yang kedua, ulama berpendapat ziharnya dan kifaratnya pun tidak berlaku. Bisa dipahami teman-teman? Itu dikatakan zihar. Nah, kalau li'an yang selanjutnya, berpisahnya suami ini juga antar istri ini juga dikatakan ada yang namanya li'an. Ya, li'an. Apa itu li'an? Li'an ini, teman-teman sekalian, li'an ini adalah kondisi yang mana seorang suami ya atau pasangan suami istri yang salah satunya menuduh pasangannya berzina. Salah satunya berzina.
Kemudian ketika menuduh salah satunya berzina, dia harus mendatangi, dia harus mendatangi, gini ya, mendatangi hakim. Dia datangi hakim dengan kalimatnya, apa dikatakan di sini, dikatakan dia harus mendatangi hakim. Mendatangi, misalnya gini, saya haramkan kamu, demi Allah saya yakin kamu telah berzina, misalnya. Tapi syaratnya seorang suami itu harus apa? Harus yakin melihat istrinya berzina. Ya, kalau dia si suami hanya dapat kabar dari orang lain, misalnya gini, bro, misalnya, tuh waktu kamu pergi istri kamu tuh zina sama fulan, naudzubillah misalnya. Nah, lalu si suami misalnya terpengaruh, maka suami tidak berhak menjatuhkan menuduh istri itu kecuali apa? Kecuali mendatangkan 4 saksi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Nggak berhak suami itu menuduh seorang istri berzina hanya karena mendengar perkataan dari seseorang, kecuali harus didatangkan 4 orang saksi. Dan berat loh 4 orang saksi itu. 4 orang saksi itu syaratnya apa? Syaratnya saksi yang 4 itu harus melihat proses zinahnya. Oh, maksudnya harus lihat dia masuk ke kamar. Bukan hanya masuk ke kamar. Proses zinahnya harus seperti halnya pulpen masuk ke dalam tutupnya. Dan itu bukan hanya berlaku kepada siapapun. Sekarang, kalau kita naudzubillah, kita lihat berita-berita. Si ini berzina dengan si ini, si itu berzina dengan si ini. Pernah dengar kabar seperti itu? Gosip dan gosip dan gosip. Itu haram hukumnya mengatakan hal itu kecuali hadirkan 4 orang saksi. Dan ke-4 orang saksi itu harus melihat nih prosesnya pulpen masuk ke dalam tutupnya. Seperti halnya pulpen masuk ke dalam tutupnya. Seandainya hanya 2 orang saksi saja yang melihat prosesnya seperti pulpen masuk ke dalam tutupnya, maka itu tidak berlaku. Tapi lain halnya, teman-teman sekalian, lain halnya kalau apa? Seorang suami yang menuduh istrinya langsung tanpa mendengar kabar dari orang lain, maka itu sudah tidak usah lagi diberikan saksi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, kalau suami yang menuduh, maka tidak usah lagi diberikan saksi. Jadi nggak ada saksi. Ini mas suami yang melihat gitu ya. Ya, suami yang melihat. Tidak usah lagi diberikan saksi. Pun sebaliknya dengan istri. Istri melihat misalnya suami berzina. Tidak usah lagi ada saksi 4. Karena dia sudah bersaksi. Nah, li'an ini, dikatakan li'an ini, kenapa ada kalimat li'an kok melihat zina? Apa hubungannya dengan li'an? Li'an ini ketika seseorang pasangan menuduh pasangannya berzina, dia datangi hakim, ya, lalu dia bersumpah. Bersumpahnya seperti apa? Jadi caranya dia datangi hakim. Begitu mendatangi hakim, hakim langsung mulai nanya, memberikan peringatan kepada pasangan suami istri ini. Untuk apa? Untuk bertobat. Saling bertobat dalam apa? Dalam saling menuduh itu. Ya, bertobat. Cobalah, masa iya sih pasangan kamu berzina? Tobat, jangan suuzon, seperti itulah. Tapi kalau misalnya sudah diingatkan oleh hakim misalnya suami itu tidak bisa menjatuhkan tuduhan, membatalkan tuduhannya, ya, maka apa? Hakim mulai menyuruh suami untuk apa? Untuk berkata apa? Dengan kalimat, kamu katakan, wahai fulan, katakan 4 kali bahwa aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang jujur karena apa? Ketika menuduh istriku berzina. Jadi si laki-laki itu sudah harus ngomong sebanyak 4 kali bahwa apa? Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya aku adalah seorang yang jujur.
Artinya jujur bahwa dia tuh nggak bohong ngelihat istrinya berzina. Bisa dipahami teman-teman? Dan itu dikatakan sampai 4 kali. Nah, dikatakan sampai 4 kali. Kemudian setelah mengatakan 4 kali, apa hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya kepada mulut suaminya. Nggak mudah untuk itu. Meletakkan tangan kepada mulut suaminya. Kemudian hakim berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, karena sumpah yang kelima pasti akan terjadi. Kadang-kadang saking emosi gitu kan, yang harusnya 4 kali bisa jadi 5 kali. Namun ternyata subhanallah, yang kelima yang harus diucapkan apa? Yang harus diucapkan yang kelima adalah punten-punten. Boleh dilihat di surat An-Nur untuk suami ya, di surat An-Nur ayat 7. Ya. Jadi yang dikatakan oleh suami yang tadi kan 4 kali, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku merupakan orang yang jujur. Jadi artinya tidak bohong dalam hal menuduh zina kepada istriku misalnya. Nah, kemudian setelah 4 kali hakim nyuruh apa? Nutupin mulutnya. Setelah itu, setelah nyuruh nutupnya apa? Yang kelimanya apa? Seorang laki-laki yang menuduh istrinya membacakan surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ayat 7. Ada yang sudah buka? Udah. Mangga. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Nah, itu. Jadi sumpah yang kelima yang dia baca adalah bahwa laknat Allah akan menimpanya ini. Bentar, misalnya si fulan. 4 kali nih, aku bersumpah bahwa aku orang yang jujur. 4 kali. Yang keempat ditutup. Ya, ditutup. Setelah itu tadi mengatakan yang keempatnya adalah sesuatu akan mengatakan 5 kali. Dan yang kelimanya si suami mengatakan aku bersumpah tadi apa? Kalau aku bukan orang yang jujur, maka laknat Allah akan datang kepadaku. Itu maka dikatakan li'an. Li'an ini diambil dari kalimat laknat yang artinya apa? Laknat ini terusir. Ya. Itu yang dikatakan li'an. Dan subhanallah, ternyata ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, sampai meli'an, saling meli'an itu laknat. Nah, setelah itu apa? Setelah itu giliran istrinya yang mengatakan kepada hakim. Kalimatnya apa? Demi Allah, dia ditujukan kepada suaminya, dia sesungguhnya seorang pendusta. Tadi kan kalau laki-laki itu bilang, demi Allah bahwa aku adalah orang yang jujur 4 kali. Tapi kalau yang perempuannya langsung mengatakan, demi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. Demi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. Demi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. 4 kali. Demi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. Setelah 4 kali, hakim memerintahkan seorang perempuan seseorang untuk apa? Membungkam mulut istrinya, ya. Setelah itu yang kelimanya apa? Yang kelimanya si istri membaca surat An-Nur ayat 9. Mangga. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia itu termasuk orang yang berkata benar. Nah, itu. Ya, bisa dipahami nggak? Yang akan menimpanya itu menimpa si istri. Menimpa istrinya. Ya, jadi saling melaknat. Bisa dipahami nggak? Ngeri banget sih ini. Iya, saling melaknat. Ini terjadi di zaman Rasulullah juga terjadi. Ini saling melaknat. Jadi si suami melaknat dirinya sendiri kalau dia bohong, gitu kan? Si istri juga melaknat dirinya sendiri kalau dia kalau ternyata yang bohong itu suaminya bahwa dia pun berzina. Bisa dipahami nggak teman-teman? Iya. Dan ternyata subhanallah, li'an ini teman-teman, kalau sudah dili'an dua-duanya, meli'an datang kepada kepada hakim, selamanya istrinya itu haram. Ini lebih dahsyat dari talak 3. Oh, nggak bisa rujuk gitu ya, Umi? Nggak bisa. Kalau talak 3 kan kawin dulu sama laki-laki orang lain, lalu digauli, kemudian kalau dicerai boleh balik lagi sama suaminya. Kalau ini tidak, selamanya tidak boleh lagi
kembali kepada suaminya. Seperti itu. Itu yang dinamakan li'an. Alhamdulillah. Mangga silahkan. Kalau ada yang mau di... Ada sih banyak. Jadi gitu ya Umi. Di zaman sekarang ada yang kayak begitu juga Umi. Bisa jadi karena di zaman Rasulullah ada. Ngeri juga ya. Kalau perkataan itu sih curhatan ada sih curhatan baik ke saya gitu ya. Seorang istri curhat ke saya bahwa suaminya begini ada, atau seorang suami curhat ke abinya maki istrinya begitu, tapi nggak sampai mendatangi hakim. Akhirnya mereka saling memperbaiki diri, saling menarik tuduhannya seperti itu. Ngomong-ngomong tadi kalau yang si zihar tadi itu, Umi kan itu mengharamkan. Kalau misalnya dia mencabut itu artinya dia ngomong lagi, saya sudah menghalalkan, atau dia nyabutnya gimana maksudnya? Iya. Dia ngomong. Saya tidak misal ataupun dengan kata maaf karena tadi saya mengatakan hal ini karena murka karena apa, tapi tetap harus kifarat. Harus kifarat. Jadi tapi kalau misalnya lebih dari 4 bulan enggak, berarti sama aja kayak udah ini ya, jatuh talak tadi ya. Hampir sama kayak Ila. Ya. Di sini ada yang bertanya, seorang wanita yang sudah berumah tangga yang suaminya sering mabuk dan nggak pulang ke rumah mengadukan perihal tersebut kepada keluarganya si wanita. Lalu keluarga tersebut menjemput si istri ini tanpa menunggu izin dari suaminya. Kira-kira bagaimana hukumnya? Gimana mabuk? Ya, jadi suaminya itu suka mabuk dan suka tidak tidur di rumah, suka tidak pulang gitu Umi. Terus si istri ini akhirnya curhat ke keluarganya. Nah, terus si keluarganya mungkin kan cuma dengar dari istrinya ini, cuma dengar dari si istri, tapi langsung langsung membuat kayak mengambil tindakan bahwa istrinya dijemput aja gitu. Misalnya orang tuanya nggak jemput si anaknya balik lagi gitu. Nah itu tuh tanpa ngomong sama si suaminya, itu gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya baiknya dibicarakan dulu dengan suami, artinya dikasih nasihat suaminya ya untuk tidak melakukan hal tersebut. Kalau misalnya ternyata tetap melakukan hal tersebut, punten wallahu a'lam, karena ini merupakan perbuatan yang maksiat ya, wallahu a'lam, karena kan ingat di pertemuan yang keberapa ketika ada permasalahan maka walinya yang sudah harus datang ya. Nah, walaupun begitu tetap walinya harus izin dulu kepada suaminya. Jadi emang harusnya bilang ke suami ya. Betul, kecuali kalau misalnya adanya KDRT, ya artinya kan membahayakan jiwanya. Ya. Kalau misalnya ada KDRT, wallahu alam silahkan diambil, karena daripada istrinya kenapa-napa gitu kan, seperti itu. Harus dengan, tapi yang pertamanya tetap harus izin dulu, harus dibicarakan dulu baik-baik. Dan ketika menyampaikan hal ini juga harus dengan yang saya sampaikan seperti halnya makmum, menegur imam. Ini ada lagi, kalau suami menjatuhkan talak tanpa ada wali, dia langsung talak aja, apakah sah talaknya? Dan itu jatuh talaknya via WhatsApp aja? Ya, jatuh talaknya walaupun via WhatsApp. Oh, jatuh ya? Jatuh. Apalagi kalau begitu dikatakan ini maksudnya talak berpisah, iya gitu kan. Apalagi dengan kalimat talak itu jatuh, walaupun dengan WhatsApp. Terus ada lagi. Saya sudah pernah menyampaikan ini belum sih? Ada talak syarat kayak gitu, udah belum ya di sini ya? Talak syarat itu maksudnya gimana, Umi? Misalnya gini, kamu ya awas ya, kalau kamu misalnya gini, ada seorang istri misalnya ini ya, misalnya ada seorang istri kerjaannya tuh keluyuran aja sama teman-temannya sampai ke luar negeri gitu kan ya. Suami tugas di luar negeri, istrinya keluyuran sampai ke luar negeri, ketahuan sama suaminya. Kamu kalau ninggalin rumah lagi, misalnya kamu kalau ninggalin rumah lagi sampai keluyuran sama teman-teman kamu, misalnya ya, sampai ke luar negeri, misalnya kalimat sampai ke luar negeri, anak-anak kamu ditinggalin, kamu ke luar negeri, saya talak kamu. Nah, istri ini belum tertalak kecuali kalau istri ini ke luar negeri bersama teman-temannya. Ketika istri bersama teman-temannya jatuh ke luar negeri, pergi ke luar negeri, maka jatuh talak pertama.
Jadi pahami nggak? Bisa. Nah, seperti itu. Atau misalnya gini, ini sih nggak ada sih ya. Jadi talak dengan syarat misalnya, kamu ya, awas ya, kalau kamu naik ke lantai 2, saya talak kamu. Nah, itu maksudnya talak syarat. Oh, Ini gitu amat, Umi, atuhnya ke lantai 2. ya syarat, tapi kan contohnya banyak. Iya. Contohnya banyak. Ini untuk memudahkan saja, bisilier gitu kan, yang tadi keluar negeri segala macam. Syarat itu. Intinya ada syarat ya. Walaupun misalnya baru kayak sekali gitu, Umi, maksudnya ibaratnya syaratnya tuh sebenarnya nggak terlalu fatal lah gitu, itu juga udah sama jatuh ya. Sama hatta, walaupun tadi makanya saya kasih yang mudah. Kalau kamu naik lantai 2, itu kan nggak apa-apa. Iya, benar ya. Kenapa gitu kan? Kenapa sih saya dilarang? Misalnya punten, sampai begini, istri sudah disuruh menggunakan hijab, tapi istrinya bedegong. Apa bedegong? Bedegong teh keras kepala we nya gitu. Nah itu pokoknya ya. Kayak orang Sunda. Bedegong gitu. Kamu ya, awas ya. Kamu kalau buka hijab lagi di depan umum, saya talak kamu. Itu udah jatuh kalau dia buka hijab di depan umum. Iya. Memang berarti hak suami aja pokoknya sih ya. Iya. Gimana pun ya. Iya, oke. Ini ada lagi yang nanya, bolehkah seorang istri menggugat cerai kepada suami sedangkan sudah beberapa kali minta cerai tapi nggak pernah mau diucapkan sama si suami? Alasannya kuat, si istri minta cerai karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan di saat istri cari nafkah malah suaminya cemburu buta. Kayak gitu. Gimana tuh? Suami tidak boleh kalau suami tidak memberikan nafkah? Boleh ya. Boleh. Nah, kan gini Umi. Artinya dengan tidak memberikan nafkah itu dengan alasan, ya, dengan alasan maksudnya karena memang kalau dia sudah berusaha, suami sudah berusaha untuk mencari nafkah, tetapi misalnya nggak dapat misalnya gitu ya, atau misalnya suami kena dampak COVID misalnya sudah selama COVID ini dia dipecat misalnya, terus nyari nafkah juga nggak dapat pekerjaan tuh nggak dapat ya, saya rasa itu tidak. Kalau dengan alasan yang suaminya malas, punten boro-boro ngasih nafkah gitu kan, bahkan malah jadi jadi pemeras gitu ya, jadi preman, jadi misalnya yang kerja istrinya gitu ya, yang kerja istrinya malah dia yang jadi preman minta uang terus. Nah itu beberapa ulama kalau memang dia benar-benar tidak menafkahi istrinya, bahkan tidak berlaku baik misalnya, ya kurang baik lah, berkata kasar gitu ya, boleh ya seperti itu. Tapi kalau misalnya tapi seandainya istrinya ridho, lalu istrinya mempertahankan rumah tangganya, lalu berniat untuk memperbaiki akhlak dari suami, tentunya istri itu akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Ya, jadi kan Umi, kalau tadi ini barusan Umi bilang kalau seperti itu kan ya bisa dibilang istrinya ya lebih bijaksana gitu ya. Maksudnya kalau emang suaminya sudah cukup bekerja keras lah, kelihatan ada ikhtiar, ya kita berarti ya terima sambil usaha lagi bareng-bareng. Jadi harus bersyukur. Ya, bersyukur. Dikhawatirkan masuk ke dalam kategori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan uritun nar, aku diperlihatkan oleh Allah neraka ketika Isra Mi'raj, wa aksaruhunna ahluha an-nisa. Yang paling banyak penghuni neraka itu adalah an-nisa. Kalau lalu an-nisa yakfurna, seorang perempuan yang kufur. Nikmat. Ya, lalu para sahabat berkata, ayakfurna billah, apakah mereka kufur nikmat Allah? Lalu Rasulullah mengatakan, bukan, tetapi apa? Tetapi mereka kufur nikmat atas rezeki yang Allah berikan melalui suaminya. Itu dikhawatirkan masuk ke dalam perkataan Rasulullah SAW. Harus bijak. Jadi kalau itu kan tadi gitu ya Umi, ya harus bijak. Tapi kalau tadi yang kayak Umi bilang, kalau suami syarat apapun ya jatuh talaknya gitu ya? Iya. Ya walaupun suami juga harus bijaksana. Cuman misalkan betul, si istri teh cuman malas aja gitu ya. Misalnya malas cuci piring atau apa gitu, tiba-tiba najid
Wahizluhunna hiz. Ada 3 hal. Ya, mau itu bercanda, mau marah, ya marahnya artinya dalam kontrol sudah saya sampaikan. Itu Ya. jadi apa saja? Nikah. Yang kedua, talak. Talak. 3, rujuk. Jadi kalau bercanda aja, si suami nggak perlu bijaksana gitu, Umi. Kalau perempuan kan kayak istri harus bijaksana, ditimbang-timbang dulu. Nah ini kalau suami juga kayak, udah, yaudah yuk, yaudah yuk, yaudah talak deh gitu, udah jadi talak beneran gitu ya, Umi? Talak. Oh, iya. Ini juga ya. Berarti ibu-ibu ini juga suami tuh harus disayang-sayang juga. Jangan, soalnya kan kayak talak gitu, itu mau bercanda mau beneran itu jatuh talak gitu. Dan kalau udah 1 itu berkurang, jadinya tinggal 2 lagi gitu. Tahu-tahu nanti talak lagi. Saya sampaikan nih kepada teman-teman di pertemuan yang lalu. Dia ada orang laki-laki ngobrol sama temannya, bro. Kamu lihat nggak tuh yang pakai kerudung merah bunga-bunga, sementara yang pakai kerudung merah bunga-bunga cuma dia sendiri. Udah saya talak ya, itu jatuh. Ingat Ya tadi pertemuan yang lalu saya sampaikan. Iya, ingat. Tapi tempat yang lain saya sampaikan. Ingat. Iya ya. Jadi ya, mungkin walaupun juga itu atas pertimbangan karena kan kalau laki-laki mungkin lebih ini ya, Umi, lebih rasional gitu, nggak terlalu terbawa Jadi emosi laki-laki gitu. lebih mengedepankan pikirannya daripada perasaannya. Makanya apa? Makanya talak ada pada laki. Karena apa? Suami. Laki dia lebih mengedepankan pikirannya daripada perasaannya. Kalau kita lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran. Iya. Ntar bete dikit talak gitu ya, Umi. Ya. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak ngerti perasaanku, Mas. Itu bukti bahwa perempuan itu lebih mengedepankan perasaanku. Jawab laki-laki. Kamu nggak mikir ya, Mas. Itu buktinya. Sering dengar kalimat itu nggak? Iya, dengar sering. Ini ada lagi, Umi dibilang jatuh talak 2 dan 3 seperti jika suami talak 1. Oh iya benar. Jadi kalau intinya itu kayak ada limitnya kan, Umi ya. Kalau udah pernah 1 kali talak ya berarti tinggal 2 gitu kan, Umi? Betul. Soalnya ini ada yang nanya. Akad kembali. Kalau memperbarui akad, maka 3 lagi. Tapi kalau misalnya cuman di masa idah udah rujuk, tetap itu terhitung 1? Betul. Oh, tetap udah terhitung ya? Sisanya 2 lagi. Oh, iya tuh. Jadi kayaknya sih kalau dilihat dari beberapa chat yang masuk, ini tuh banyak yang ini, Umi, kurang memahami. Jadi sampai ada yang saya kan udah pernah tanya, apa kira-kira si suaminya udah ngerti atau enggak sih? Sebenarnya ngerti, tapi ya itu kayaknya termasuk laki-laki yang mengedepankan perasaan. Jadi ngomong talaknya itu udah lebih dari 3 kali. Bu, Gimana? Mbak, ini udah dibahas belum? Ini belum ya sama Abi ya masalah talak itu, Mak? Kan kita kan nggak dengar, Umi, yang dengar laki-laki aja, Umi, suami. Kayaknya belum sih, tapi kayaknya belum. Oh ya teman-teman, besok jangan lupa tetap besok ada Abi Maki, jadi mudah-mudahan suami-suaminya ikutan, karena Umi sejujurnya tuh lebih banyak ini loh, Umi, di sini tadi ada 580, di YouTube aja ada 350, itu udah hampir 900-an. Kalau di laki-laki tuh setengahnya, Umi, jadi agak perlu usaha ini untuk mengumpulkan para suami-suami sebenarnya sih. Jadi ya itulah, mudah-mudahan besok lebih rame dan mudah-mudahan besok jadi wasilah perubahan ya. Juga ini mungkin gini Mbak, besok tahu Abi tuh ada, saya lupa deh, Abi bilang kemarin tuh ada yang mau disampaikan setelah yang kemarin, lupa saya temanya. Tapi kayaknya yang talak ini kayaknya nggak masuk tuh ke tema itu. Berarti harus nanti coba saya nanti bilang ke Abi supaya ini dimasukin masalah talak itu. Karena apa, talak itu kan ada pada tangan suami. Iya. Sebetulnya yang darurat, bener ya? Iya, benar. Yang lebih darurat tuh laki-laki kan? Iya. Yang lebih darurat belajar laki-laki. Khawatirnya laki-laki menjatuhkan talak, laki-laki nggak paham, ya kita perempuan yang harus paham. Iya. Nah itu kayaknya sih ya, Umi, yang suka ngomong talak ini itu yang nggak ikutan kajian besok juga kayaknya. Sepertinya sih begitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, insya Allah Maha Pembolak-balik hati ya. Besok rame, bapak-bapak, suami-suami ikut. Ini ada lagi, Umi. Bagaimana kalau istri mengatakan sama suami, udah kita cerai aja, kamu sudah saya anggap sebagai saudara. Tapi suami menolak cerai.
lalu mereka balikan lagi dan tinggal serumah. Udah saya cerai lagi. Gimana? Udah kita cerai aja. Terus kamu udah saya anggap seperti saudara, ngomongnya gitu. Oh, itu double. Tapi yang ngomong ini, yang ngomong istri. Yang ngomong istri bukan suami. Oh, yang ngomongnya istri. Yang ngomongnya istri. Yang ngomongnya istri tadi nggak berlaku cerainya. Yang kedua, ziharnya tadi yang 2 pendapat. Oh, jadi kifarat tadi aja. Aku kifaratnya tidak. Pendapat pertama. Pendapat kedua, ulama baik zihar atau kifarat tidak berlaku. Kalau si istri ya. Mohon maaf, jadi kalau istri-istri kalau ngomong-ngomong kayak gini kayaknya kebanyakan gak berlakunya. Tapi hati-hati, laki-laki bisa kepancing emosinya. Kalau dikit-dikit istri ceraikan aku, bisa kepancing loh. Iya. Begitu diceraikan pingsan dia. Iya, benar. Soalnya kadang-kadang itu istri-istri juga suka kurang menyadari sih, Umi. Kadang-kadang itu memang tindakan-tindakan suami yang kurang menyenangkan itu tuh sebenarnya terpancing oleh si istrinya juga sebenarnya ya. Cuman ya kita sama-sama introspeksi diri lah ya kalau begitu. Ada lagi Umi. Apapun yang disampaikan, intinya gini loh. Apapun keadaan suami kita, selagi dia masih beriman kepada Allah, mengakui Rasulnya adalah Muhammad SAW, ya masih berbuat baik kepada kita, syukuri. Karena punten, mungkin teman-teman sekalian pernah punya teman yang suaminya meninggal. Bagaimana hancurnya dia? Pernah menyaksikan seorang teman yang suaminya meninggal hancur nggak? Hancur banget. Bahkan dia berkata kepada saya, banyak saya, entah itu laki-laki, entah itu seorang istri, seorang suami. Dia mengatakan, ketika saya ditinggalkan saudara saya sedih. Tapi saya bisa lupa. Artinya mudah, tidak sulit melupakannya. Iya. Ketika saya ditinggalkan oleh ibu saya, sedih. Tapi saya bisa mudah untuk terhibur. Ketika ditinggalkan oleh bapak saya, sakit tapi mudah terhibur. Tapi ketika suami saya meninggalkan saya, berat sekali. Iya. Punten, dari situlah dia mengakui kesalahannya. Saya nyesal, saya dulu begini, saya nyesal dulu begitu. Jadi punten, kita sama-sama manusia kok. Kita banyak kekurangan. Kita banyak sekali kekurangannya. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Sekecil apapun kekurangan dari suami, yakin itu adalah wasilah, ya. Wasilah itu perantara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita sabar menerima kekurangan dari suami kita, maka apa yang akan Allah berikan? Pahala. Bisa jadi punten, saya sering mengatakan di beberapa majelis, ketika kita misalnya diuji dengan seorang suami menyakiti kita, mungkin kata Allah begini teman-teman, wahai fulana, kamu tuh sholat kamu tuh belum benar. Wahai fulana, puasa kamu tuh belum benar. Sedekah kamu nggak benar. Kamu nggak bisa menukar sholat kamu dengan surga aku tuh nggak bisa, karena sholat kamu aja masih begitu. Kamu tuh nggak bisa menukar puasa kamu dengan surga aku, kata Allah, karena puasa kamu masih begitu. Kamu nggak bisa menukar surga aku dengan birrul walidain kamu, dengan bakti kamu kepada orang tua kamu. Nggak bisa. Nih, aku kasih suami yang menyakiti kamu, kamu sabar dalam menghadapi suami yang menyakiti kamu, maka aku kasih surga. Itu. Yakin. Jadi punten, syukuri sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan melalui suami, dan sabar sebesar apapun keburukan dari suami, sabar kita hadapi. Karena bisa jadi suami banyak kekurangannya, tapi kelebihan suami bisa jadi tidak ada pada orang lain. Sekarang, punten, saya sering mendapatkan teman-teman, saudara yang kehilangan suami, berat. Pun sama seorang suami. Ketika seorang suami kehilangan istri pun sama. Saya pernah ibu angkat saya, belum lama mungkin sekitar 2 bulan meninggal. Itu subhanallah, itu pada suaminya itu sehari-hari biasa-biasa saja, tidak maksudnya ya hubungannya baik dengan istrinya, subhanallah. Artinya punten, dia bilang, saya pernah kehilangan ibu, kehilangan bapak. Dia berat, tapi ketika kehilangan
istri, beratnya luar biasa. Yakin, yang sering mengeluh tentang suami, yakin Anda tidak akan sanggup kehilangan suami. Yakin. Pernah nggak suami pergi keluar kota? Kita keteteran, aduh kalau ada suami, pernah nggak begitu? Coba kalau suami pergi meninggalkan kita selama-lamanya, apa yang akan kita lakukan? Syukuri sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan melalui suami. Dan sabar sebesar apapun keburukan yang kita terima dari suami. Karena kita juga banyak keburukan kita. Jangan kepedean. Si suami saya mah begini begitu. Padahal kita juga banyak banget keburukannya. Hanya mungkin bisa jadi suami nggak tega menyampaikan keburukan-keburukan kita. Dan punten, jangan membanding-bandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Enak ya dia mah begitu, enak ya dia mah begitu. Punten, ada perkataan yang sangat indah. Apapun yang Anda keluhkan, ya, sesungguhnya bisa jadi itu yang diharapkan oleh seseorang. Bisa difahami nggak? Anda mengeluhkan sesuatu. Bisa jadi yang Anda keluhkan itu justru yang diinginkan oleh seseorang. Itu. Jadi nikmati sekecil apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada suami dan syukuri. Dan sabar sebesar apapun rasa sakit yang telah Anda terima dari suami. Karena semuanya adalah surga untuk kita. Makanya dikatakan ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu ajaib, dahsyat banget kata Rasulullah SAW. Ajaibnya apa? Kalau mendapat kenikmatan dia syukur, maka dapat surga. Kalau mendapatkan kesakitan dia sabar, maka dapat surga. Orang mukmin itu ajaib. Itu ajaban li amril mukmin, menakjubkan maksudnya. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan orang mukmin itu. Kalau dapat kenikmatan dia syukur, dapatnya surga. Dapat kesakitan dia sabar, dapatnya surga juga. Ya. Jadi punten, usikum wa iya ya nafsu bittaqwallah. Jangan banyak mengeluhkan tentang kekurangan suami, tapi cari. Jangan terlalu banyak mengeluhkan kekurangan suami, tapi cari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan melalui suami yang belum kita syukuri. Silahkan. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Masya Allah. Kalau yang biasa-biasanya ibu-ibu terjengkang. Kalau yang hari ini ibu-ibu terdiam kayaknya. Semua terdiam, terus kayak langsung astagfirullahaladzim. Iya, jadi memang sebenarnya karena yang harus dipahami benar-benar sih intinya itu kan kita tuh menikah pasti memang sudah bukan takdir, maksudnya ketika sudah menikah, sudah ijab kabul kan memang berarti inilah pasangan yang diberikan oleh Allah. Dan Allah tuh nggak mungkin zolim kan ya Umi ya, jadi nggak mungkin aku kasih kamu suami model begini nih sengaja buat nyakitin kamu, kan sebenarnya nggak gitu. Pasti akan ada tujuan yang memang kita tuh nggak ngerti saat ini gitu sebenarnya. Kitanya sekarang belum ngerti, padahal mungkin tadi meningkatkan derajat, mau pengennya Allah tuh kita tuh ke surga, tapi kumaha tuh udah sholat juga masih begitu, sedekah masih gitu-gitunya, masih mikirin menu makanan kan kita mah. Iya. Sholat juga masih mikirin kapan PSBB berlalu gitu kan? Iya, kapan sekolah online udahan gitu kan? Besok teh apa jadwal? Astagfirullahaladzim. Ya Umi. Umi ini ada satu nih, soalnya saya ini sebenarnya masih banyak, tapi sebenarnya ini masih bisa dijawab ya teman-teman tuh. Nanti insya Allah kita bisa bahas sih di grup WA. Cuma di sini tuh ada satu pertanyaan yang bolehkah istri, ini kedengeran ya ada putu lewat. Bolehkah istri menghulu? Masih ada putu di sana ya? Iya, masih ada, alhamdulillah. Menghulu jika suami tidak bisa dinasehati dalam menjaga mata. Contohnya suka memandang wanita yang bukan mahram dan menonton video yang gerakan-gerakan atau tariannya erotis di Instagram dan lain-lain. Karena hal tersebut membuat istri tidak tenang. Nah, ini pertanyaannya cukup unik sih kayaknya. Umi, gimana itu? Subhanallah. Boleh kata Umi, pusing Umi juga. Ini main perasaan berarti kan? Iya sih sebenarnya ya. Ya. Masih suka sholat nggak suaminya? Ya itu nggak bisa ditanya, ini kan soalnya pakai chat. Tapi pokoknya siapapun yang bertanya ini tuh kita coba dengerin, mungkin kalau masih sholat, gimana Umi? Kalau masih sholat? Gini. Subhanallah, perbuatan itu tentunya
bukan artinya gini loh, itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Ya, sangat-sangat dilarang oleh Allah. Saya tidak bisa menceritakan bagaimana haramnya seperti apa namanya adabnya itu, bukan adab, hukumannya, karena orang mukmin ini yang masih mengatakan dirinya beriman tidak ada adab baginya, ya. Tapi teguran ataupun hukumannya itu sangat berat sekali. Tapi ketika dikatakan bolehkah saya menghulu, ya punten ya, itu berarti masuknya main ke perasaan, mungkin ngerasa psikisnya terzolimi, ya. Ketika psikisnya terzolimi, wallahu alam. Walaupun mungkin saya rasa ada hak kalau suami itu sudah, tapi pernah nggak punten, pertama harus dibicarakan dulu. Harus dibicarakan dulu baik-baik. Sebelum menghulu, harus dibicarakan dulu baik-baik. Ya. Minta kepada suami untuk tidak melakukan hal tersebut. Coba minta kepada suami. Kalau misalnya sudah meminta kepada suami untuk tidak melakukan hal tersebut, ya, untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi suami bilang mengelak, ya, ataupun bahkan marah, gitu ya. Nah, kalau sudah keterlaluan, kita sudah mengingatkan, tapi suaminya masih begitu, ya, insya Allah berhak, ya. Tapi yakin nggak, ketika ternyata suami menjatuhkan talak, ketika kita menghulu, yakin Anda bisa menerima? Karena sebenarnya ya Umi, mungkin ini kan namanya pertanyaan lewat chat, dan ini kan lewat admin ya, jadi saya juga tidak tahu orangnya siapa. Mungkin juga bisa jadi kita juga perlu introspeksi, misalnya suami suka memandang wanita yang bukan mahram, mungkin ibu nggak pernah dandan, atau maksudnya ibu nggak pernah berpenampilan yang paling the best di depan suami mungkin. Terus juga kalau misalnya suka membuka video atau apa, mungkin tidak terpenuhi misalnya, jadi ya, mungkin lebih ya sambil introspeksi juga bahwa istri juga harus apa ya, maksudnya ini kan nggak bisa langsung serta-merta udahlah kita ini kita ya coba diobrolin dulu suami istri, karena kan pasangan itu bisa ngobrol ya. Ditanya maunya apa? Iya, nah mungkin seperti itu. Jadi apa lebih ya, jadi si pihak perempuannya lebih introspeksi, terus juga coba memperbaiki diri sambil diobrolin ke suami, mungkin begitu ya. Ya mudah-mudahan ini kedepannya baik-baik lah, insya Allah. Sama satu lagi Umi, ada juga pertanyaan yang saya juga jadinya ngerasa unik juga pertanyaannya. Bagaimana hukumnya jika suami membantu janda, yang mana janda itu adalah teman baiknya si istri? Kalau mau ngebantu, minta aja suaminya lewat istrinya, ngebantunya. Nggak dilarang membantu, tapi membantunya lewat istrinya. Iya ya, kenapa ya ada pertanyaan kayak gini ya? Padahal kan membantu terus. Boleh membantu, bilang aja Mas mau bantu sini lewat saya, gitu aja bilang. Biar saya aja yang berkomunikasi atau apapun gitu kan. Betul. Karena kan ya mungkin diingatkan ke suami bahwa yang baiknya untuk berkomunikasi kan yang mahram, kepada bukan mahram kan harusnya. Untuk membantu secara materi ya, secara nasihat saja sebaiknya usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Perempuan itu kalau meminta nasihat tuh punten ya, ustadz aja. Berapa banyak orang sekarang yang minta nasihat tuh sama ustadz, yang curhat ya, punten-punten. Makanya usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Kalau saya sama abinya Maki nih, untuk menjaga fitnah, handphone saya sama handphone abinya Maki itu nggak ada kunci-kuncian. Bahkan adanya gembok ya Umi ya? Adanya gembok. Nggak ada gembok, nggak laku gembok itu handphone saya. Kalaupun kunci, saya tahu password beliau tahu password saya. Bahkan WA saya nih teman-teman, ada di handphone beliau. Dan WA beliau ada di handphone saya. Jadi bahkan sekalipun ada sekalipun misalnya gini, yang ada yang curhat, misalnya janjian pengen curhat gitu, itu disarankan coba hubungi Umi Maki begitu. Iya. Nah, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Punten, kita sebagai perempuan, kenapa kita nggak curhat kepada ustadzah gitu, misalnya kalau mau nasihat, kenapa gitu ya? Punten, karena ini larangan. Kan berapa banyak yang terjadi dari mulai curhat, jadi apa? Jadi akad. Mending kalau jadi akad, kalau jadi maksiat gimana Umi? Nah, nauzubillah min zalik, astagfirullahaladzim. Iya betul. Bahkan banyak sekali kejadian, saya tidak usah bukan maksud untuk apa-apa. Bisa jadi nih karena saling ketertarikan, akhirnya punten, setan kan bisa lewat kemana aja. Bisa jadi orang misalnya yang dimintain nasihat, udah kamu suami kamu begitu, udahlah kamu begini aja.
Bisa jadi tuh jadi disuruh cerai, naudzubillah. Iya, betul. Gitu. Makanya Masya Allah kalau misalnya ada misalnya sekalipun ada pasangan suami istri yang punya masalah, itu datang dua-duanya, bagian istri saya yang bagian nasehatin, bagian laki-laki bagian nabinya yang nasehatin. Gitu. Jadi benar-benar kita menjaga semuanya ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwa, dengan ikhtiar kita. Karena nggak lama loh kita di sini tuh, nggak lama. Mampir doang kita di sini tuh, mampir doang. Iya, benar. Nggak lama. Iya, benar. Masya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah jam segini. Mudah-mudahan, kayaknya saya ngeliat dari layar-layar yang ada ini sih, kebanyakan ini sih Umi mulai pada beris gitu, kayak terdiam gitu, terhenyak kayaknya sih juga. Ya, banyak-banyak minta ini juga yuk, minta maaf sama suami, minta ridho gitu. Karena sebenarnya kalau menurut saya ya, saya kan juga pernah menikah tuh tanpa pacaran atau apa kan Umi, tapi kan tetap akhirnya terbangun juga komunikasi kan. Betul. Jadi apapun itu sebaiknya coba deh berkomunikasi, ngobrol gitu ya. Tentunya pertama minta dulu sama Allah supaya dimudahkan gitu. Karena suami istri itu kan bahkan auratnya aja nggak ada batasan ya Umi ya. Jadi maksudnya seakrab itu, maksudnya sedekat itu loh gitu. Jadi nggak perlu gitu kayaknya curhatnya ke orang lain sebenarnya. Bisa aja curhat ke suami sendiri gitu kan, kalau punya masalah bisa diobrolin gitu. Jadi mudah-mudahan nggak sampai keluar gitu segala permasalahan. Ya begitu teman-teman, insya Allah. Umi boleh kita doa bareng-bareng ya Umi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami seorang istri yang menjadi qurrata a'yun bagi suami kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami seorang ibu yang menjadi qurrata a'yun bagi anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah lisan kami. Jagalah lisan kami, jagalah hati kami, jangan sampai kami membuka aib-aib dari pasangan kami. Jagalah hati kami untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah kau berikan kepada suami kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hati suami kami untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang kau berikan melalui kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mendengarkan doa kami ini, jadikanlah pasangan-pasangan mereka, pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa-doa kami ini, jadikanlah keturunan-keturunannya, keturunan yang sukses dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa-doa kami ini, berikanlah mereka rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mendengarkan, yang mengaminkan doa kami ini, berikanlah kepada mereka teman-teman yang baik, teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa akhiru da'watuna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Umi. Insya Allah ketemu lagi di minggu pertama bulan Oktober ya. Mangga Umi, nuhun. Izin saya live group. Atur nuhun, jazakumullah khair. Maaf lahir batin. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.